Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap pagi yang kita lalui adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjemput rezeki, dan untuk lebih dekat kepadanya. Banyak orang mencari rezeki siang dan malam, namun lupa bahwa rezeki sejati tidak hanya datang dari usaha tangan, melainkan juga dari kejernihan hati dan keyakinan yang kuat kepada Sang Pemberi rezeki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Hud 6. Artinya, rezekimu sudah disiapkan sejak sebelum kamu dilahirkan. Hanya saja, terkadang pintu rezeki itu tertutup oleh dosa, keluh kesah, dan kurangnya syukur. Maka sebelum kita memohon kelimpahan, kita harus terlebih dahulu membersihkan jalan yang menghubungkan kita dengannya. 3 hari ke depan, kita akan melatih hati, bukan untuk meminta lebih, tetapi untuk menjadi pribadi yang layak menerima lebih. Kita akan belajar bagaimana membersihkan batin, menanam kebaikan, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Lepaskan semua kegelisahan tentang masa depan, karena yang menggenggam masa depanmu adalah Allah yang Maha Pemurah. Hari ini kita mulai perjalanan spiritual menuju kelimpahan sejati, bukan sekadar rezeki yang terlihat oleh mata, tapi juga ketenangan, keyakinan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Hari yang pertama, membersihkan jalur rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pertama dari amalan ini bukan untuk meminta, tetapi untuk membersihkan jalannya rezeki. Bayangkan rezeki seperti cahaya yang turun dari langit, namun seringkali tertahan oleh awan hitam di dalam diri kita. Awan yang bernama dosa, amarah, iri, dan keluh kesah. Selama awan itu menebal, sinar rezeki sulit menembus ke dalam hidup kita. Maka hari pertama ini adalah hari penyucian hati. Bangunlah di sepertiga malam terakhir, saat dunia masih sunyi dan langit sedang terbuka lebar. Ambillah air wudu dengan penuh kesadaran. Rasakan air yang menyentuh kulitmu, bukan sekadar air, tapi cahaya yang membersihkan debu dosa dan kegelapan batin. Lalu dirikan 2 rakaat salat dengan niat sederhana. Ya Allah, aku datang untuk membersihkan hatiku agar layak menerima karunia-Mu. Tidak perlu panjang, cukup ikhlas, karena yang Allah lihat bukan lamanya rukuk dan sujudmu, tapi ketulusan hatimu dalam berserah. Setelah salam, duduklah tenang, pejamkan mata dan ucapkan perlahan, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sebanyak 100 kali. Jangan terburu-buru, rasakan setiap istighfar keluar dari hati yang menyesal, bukan sekadar dari bibir. Bayangkan setiap kalimat istighfar seperti sapu lembut yang menghapus noda di dinding jiwamu satu persatu. Ketika hatimu mulai ringan, katakan dalam doa, Ya Allah, bersihkan jalanku dari segala penghalang rezeki, dari iri, sombong, malas, dan takut miskin. Jadikan aku wadah yang pantas untuk nikmat-Mu. Lalu diamlah sejenak, dengarkan keheningan malam. Itulah saat ketika langit terbuka dan rahmat Allah turun menembus relung hati yang bersih. Ingat saudaraku, rezeki tidak datang kepada hati yang kotor. Ia datang kepada hati yang jernih, tenang, dan berserah penuh kepada Tuhannya. Dan malam inilah langkah pertama untuk membuka pintu-pintu itu. Mulailah malam ini dengan air mata yang jujur dan biarkan Allah menggantinya dengan ketenangan serta kelimpahan yang tak terduga. Hari yang kedua adalah menanam benih kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari kedua dari amalan ini adalah tentang menanam benih kebaikan.
Karena setiap rezeki yang deras tidak datang dari tangan yang hanya meminta, tetapi dari tangan yang suka memberi. Allah menciptakan hukum yang indah. Barang siapa memberi, maka ia akan menerima. Barang siapa menanam kebaikan, maka rezekinya akan tumbuh tanpa henti. Hari ini, lakukan satu kebaikan dengan niat yang tulus. Tidak perlu besar, yang penting lahir dari hati. Mungkin dengan memberi sedekah, menolong orang yang kesulitan, atau sekadar mengirim doa dan kata penguat untuk teman yang sedang berjuang. Karena kadang, satu kebaikan kecil mampu membuka pintu besar rezeki dari arah yang tak disangka. Setelah berbuat kebaikan, duduklah dengan hati tenang, ucapkan perlahan-lahan, Ya Wahhab, Ya Razzaq, sebanyak 111 kali. Rasakan getaran setiap nama itu. Ya Wahhab, yang maha pemberi. Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki tanpa batas. Bayangkan cahaya kelimpahan turun dari langit, mengalir lembut menyelimuti hidupmu, menembus rumahmu, keluargamu dan usahamu. Lalu berdoalah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, jadikan setiap kebaikanku hari ini sebagai benih yang tumbuh menjadi pohon keberkahan. Jika aku memberi sedikit, limpahkan balasan yang berlipat. Jika aku menolong, jadikan pertolonganku jalan datangnya rezeki dari arah yang tak kusangka. Saudaraku, hari ini bukan tentang berapa banyak yang kau keluarkan, tapi seberapa besar hatimu memberi. Karena rezeki bukan soal jumlah, tapi soal keikhlasan. Teruslah menanam meski belum melihat hasilnya. Karena benih kebaikan akan tumbuh pada waktu yang ditentukan oleh Allah, dan ketika waktunya tiba, rezekimu akan mengalir deras tanpa henti. Yang ketiga adalah menyatu dengan rasa syukur. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah melalui 2 hari penuh pembersihan dan penanaman. Kini tibalah kita di hari ketiga, hari untuk menyatu dengan rasa syukur. Ketahuilah, syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi getaran hati yang mengakui, segala yang aku miliki hari ini, sekecil apapun, adalah karunia dari Allah. Di hari ini bangunlah sebelum fajar menyingsing. Ambil wudu dengan tenang, kemudian duduklah menghadap ke arah kiblat dan pejamkan mata sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan semua penat, semua khawatir tentang masa depan. Mulailah dengan menyebutkan dalam hati 10 hal yang kamu syukuri hari ini. Mulai dari hal sederhana, udara yang masih bisa dihirup, tubuh yang masih kuat, keluarga yang masih mendukung, hingga doa yang tak henti kau panjatkan meski belum dikabulkan. Setelah itu, ucapkan dengan khusyuk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebanyak 33 kali. Bayangkan setiap ucapan syukurmu itu naik ke langit, seperti cahaya lembut yang membuka pintu-pintu keberkahan. Setiap kalimat Alhamdulillah adalah magnet yang menarik rezeki, karena Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kuisau Ibrahim 7. Lalu berdoalah, Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, berkahilah setiap langkahku, dan jadikan aku saluran rezeki bagi orang lain. Saudaraku, syukur membuat hati lapang, wajah bercahaya, dan hidup terasa ringan meski belum sempurna. Ketika kamu belajar bersyukur dalam kekurangan, Allah akan menambahkan dalam kelimpahan. Malam ini, jadikan syukur sebagai napasmu. Jangan menunggu kaya untuk bersyukur, tapi bersyukurlah agar engkau dikayakan oleh Allah, baik dengan harta, cinta, maupun ketenangan. Itulah puncak dari amalan 3 hari ini. Bukan sekadar mendapatkan rezeki, tapi menjadi pribadi yang hidupnya dipenuhi keberkahan. Inilah rahasia di balik dari 3 hari, saudaraku yang dirahmati Allah. 3 hari sudah engkau lalui, hari pembersihan, penanaman, dan penyatuan dengan rasa syukur. Dan kini, tibalah saatnya kita memahami rahasia di balik 3 hari itu. Ketahuilah,
amalan ini bukan sekadar rangkaian doa atau ritual spiritual. Ia adalah proses penyelarasan hati dengan hukum ilahi, sebab rezeki tidak hanya dicari dengan tangan, tetapi ditarik oleh getaran hati yang bersih dan yakin. Hari pertama, engkau belajar melepaskan beban masa lalu, membersihkan debu yang menutupi cermin jiwa, sebab hati yang kotor seperti kaca buram tak mampu memantulkan cahaya rezeki yang datang dari Allah. Hari kedua, engkau belajar menanam kebaikan. Karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi orang yang memberi sedekah, dan kebaikanmu menjadi benih yang akan tumbuh dalam bentuk rezeki, pertolongan, dan peluang yang tak terduga. Dan hari ketiga, engkau belajar bersyukur. Bersyukur bukan karena segalanya sudah sempurna, tetapi karena engkau percaya segala sesuatu yang Allah beri adalah bagian dari rencana yang indah. 3 hari ini adalah latihan membentuk getaran keikhlasan. Ketika hatimu bersih, ringan, dan penuh rasa cukup, energi itu akan menarik kebaikan dari segala arah. Kata orang, semesta akan memberi sesuai getaran hati. Namun bagi orang beriman kita tahu, itu bukan semesta, melainkan Allah yang menggerakkan segalanya. Perubahan tak selalu datang dalam bentuk uang yang tiba-tiba banyak. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan, kesehatan, atau peluang kecil yang ternyata besar nilainya. Jangan buru-buru menilai hasilnya, karena setiap doa memiliki waktu terbaik untuk dikabulkan. Saudaraku, amalan 3 hari ini hanyalah permulaan. Teruslah berjalan di jalur ini. Bersihkan hatimu setiap malam, tanam kebaikan di siang hari, dan hiduplah dalam syukur setiap waktu. Maka kau akan melihat sendiri bagaimana rezeki yang dulu terasa jauh, tiba-tiba datang mendekat, menemukanmu di saat yang paling tepat. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan 3 hari ini bukan sekadar tentang doa dan amalan, tapi tentang perubahan getaran hidup, tentang bagaimana engkau membuka hati, membersihkan jiwa, dan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Kini, setelah engkau menjalani pembersihan, penanaman, dan syukur, ketahuilah, engkau telah menjadi magnet bagi kelimpahan, karena rezeki tidak datang pada mereka yang gelisah, tapi pada hati yang tenang dan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Cukup. Mulai hari ini, hiduplah dengan kesadaran baru bahwa setiap langkahmu adalah doa, setiap senyummu adalah sedekah, dan setiap ucapan syukurmu adalah magnet yang menarik nikmat. Jangan takut kekurangan, sebab Allah yang menciptakanmu adalah Al-Ghani, Maha Kaya tanpa batas. Selama engkau menaruh keyakinan dan menjaga hati dalam kebaikan, maka pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tak pernah kau duga. Ingatlah janjinya dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, teruslah hidup dalam zikir, syukur, dan kebaikan. Bukan agar rezeki datang, tetapi agar engkau selalu berada dalam keberkahan yang tak pernah kering. Karena sejatinya, kelimpahan bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa dalam kita merasakan cukup dalam kasih Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.